Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Filia Dharma Paramita STP MFood MSc PH selaku dosen pengampu mata kuliah Industri Agro. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 432222022 dan rekan saya atas nama Nur Hikmah dengan NIM 432220006. Kami dari kelas 4A Teknologi Kimia Industri. Dalam video presentasi ini kami menjelaskan mengenai industri agro jagung tentang struktur, teknologi, dan pengolahan dalam rantai agroindustri. Industri agro merupakan sektor yang menghubungkan kegiatan pertanian dengan proses pengolahan, distribusi, hingga pemasaran produk berbasis sumber daya alam hayati. Jagung merupakan tanaman serealia yang memiliki peranan strategis dalam perekonomian sosial, baik sebagai sumber pangan, pakan ternak, maupun bahan baku industri. Dengan karakteristik tanaman yang adaptif terhadap berbagai kondisi iklim, jagung telah menjadi salah satu komoditas unggulan di sektor pertanian modern. Dalam konteks pangan, jagung dikenal sebagai sumber karbohidrat yang memiliki nilai gizi tinggi dan sudah lama menjadi bagian dari konsumsi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, pakan ternak merupakan sektor yang paling banyak dalam menyerap jagung di dalam negeri. Lebih dari separuh kebutuhan jagung nasional digunakan sebagai bahan baku utama pakan ayam, petelur, dan ayam pedaging. Produk turunan jagung seperti pati jagung, minyak jagung, gula cair, bioetanol, asam organik, dan bioplastik merupakan komponen penting dalam sektor makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, kimia, hingga energi terbarukan. Namun, pengembangan industri argo jagung di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketergantungan impor, fluktuasi harga, kualitas hasil panen yang belum merata, dan sistem pasca panen yang masih kurang efisien. Di sisi lain, peningkatan permintaan industri serta peluang pasar ekspor yang terus tumbuh membuka ruang besar bagi penguatan sektor ini melalui penerapan teknologi budidaya modern, perbaikan infrastruktur pasca panen, serta integrasi antar petani, pemerintah, dan industri. Pengembangan jagung sebagai komoditas agroindustri diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Jagung sebagai bahan baku industri agro memiliki karakteristik fisik, kimia, dan biologis yang sangat menentukan kualitas produk akhir maupun stabilitas proses pengolahan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai sifat-sifat dasar jagung sangat penting dalam mendesain proses industri, baik dalam skala primer maupun sekunder. Secara fisik, bentuk biji jagung dapat berupa oval, bulat, hingga pipih yang sering ditemukan pada varietas dent corn, flint corn, dan sweet corn. Kemudian untuk penyimpanan jangka panjang, kadar air ideal harus berada di bawah 14% guna mencegah pertumbuhan kapang dan mengurangi respirasi biji. Warna biji jagung sendiri cukup bervariasi, di antaranya putih, kuning cerah, orange, bahkan merah, tergantung kandungan pigmen karotenoid. Warna ini tidak hanya menjadi indikator kualitas, tetapi juga mempengaruhi preferensi pasar dan aplikasi produk lainnya. Dari segi densitas, massa jenis jagung berkisar 720 hingga 780 kg per meter kubik. Sedangkan secara kimia, jagung merupakan salah satu komoditas pangan terbesar di dunia karena memiliki kandungan nutrisi yang sangat tinggi. Karbohidrat merupakan komponen utama dengan kandungan mencapai 70 hingga 72% dari keseluruhan berat kering. Protein dalam jagung berkisar antara 8 hingga 11%, dengan jenis protein dominan adalah zein, yaitu protein prolamin yang tidak larut dalam air. Selain protein, jagung juga mengandung lipid sebesar 3 hingga 5%, terutama pada bagian germ. Lipid ini merupakan bahan utama pembuatan minyak jagung yang memiliki kualitas baik, kaya akan asam lemak tak jenuh, dan stabil terhadap oksidasi. Selain tiga komponen utama tersebut, jagung juga mengandung serat kasar sebanyak 2 hingga 4% yang berperan dalam aplikasi pangan dan berbagai produk pangan tertentu.
Selanjutnya, pohon industri jagung. Pohon industri jagung itu sendiri merupakan representasi grafis yang menggambarkan bagaimana setiap bagian tanaman jagung dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah. Yang pertama ada buah jagung. Buah jagung terdiri dari kulit, tongkol, dan biji jagung. Kulit jagung biasanya dimanfaatkan sebagai pakan ternak kasar untuk ruminansia. Selain sebagai pakan ternak, kulit jagung juga dimanfaatkan untuk bahan kerajinan. Yang kedua ada tongkol jagung. Tongkol jagung merupakan bagian keras di tengah buah dengan produk turunannya digunakan sebagai bahan pakan ternak, bahan berikat maupun media tanam jamur. Selain itu dapat digunakan sebagai bahan bakar padat dan media fermentasi. Ketiga ada biji jagung. Biji jagung merupakan bagian paling bernilai dan menjadi pusat industri jagung. Biji jagung diolah menjadi beras jagung instan, pati jagung, tepung jagung, grits, ampok, dan minyak jagung. Selanjutnya produk turunan lanjut dari kernel. Kernel dapat diolah menjadi produk industri lanjutan seperti bioetanol digunakan untuk bahan bakar terbarukan, glukosa dihasilkan melalui hidrolisis pati yang digunakan sebagai bahan industri makanan dan industri farmasi, kemudian dextrin, turunan dari glukosa yang digunakan sebagai lem perekat, industri tekstil, dan produk makanan. Kemudian produk pangan seperti kue, mie, dan cake merupakan pemanfaatan tepung jagung dan pati. Selanjutnya ada produk ekstrusi, yaitu meliputi snack, sereal, dan puff food. Biofoam merupakan bahan pengganti plastik ramah lingkungan yang berbasis pati jagung. Selanjutnya ada batang dan daun jagung. Bagian vegetatif tanaman jagung tetap memiliki nilai industri, di mana jagung bermanfaat sebagai pakan ternak dan pupuk organik, sedangkan batang jagung dapat digunakan untuk pakan ternak silase dan bahan baku bioenergi seperti briket dan biogas. Kemudian komposisi kimia jagung yaitu meliputi karbohidrat total sebesar 70 hingga 72% yang berfungsi sebagai sumber energi utama. Kemudian ada pati yang berkisar kurang lebih sebesar 60% yang digunakan sebagai bahan baku industri pangan dan bioetanol. Selanjutnya, jagung mengandung protein sebesar 8 hingga 11% yang tersusun dari zein. Kemudian lemak sebesar 3 hingga 5% yang berasal dari germ sebagai bahan baku minyak. Kemudian ada serat kasar yang berkisar 2 hingga 4%. Serat kasar ini penting untuk pakan. Terakhir, jagung memiliki kandungan air sebesar kurang dari 14%. Kurang dari 14% merupakan standar optimal untuk penyimpanan yang aman untuk jagung. Kemudian teknologi pengolahan primer. Teknologi pengolahan primer merupakan tahap awal pengolahan biji jagung setelah proses panen. Tujuannya adalah untuk menghasilkan bahan baku jagung yang bersih, kering, dan siap diproses lebih lanjut. Teknologi primer ini berfokus pada pemisahan, pengeringan, dan stabilisasi bahan. Pada proses pengolahan primer, alat-alat yang digunakan yaitu mesin pemipil jagung. Mesin pemipil digunakan untuk memisahkan biji jagung dari tongkolnya setelah proses panen. Mesin ini terdapat berbagai jenis. Yang pertama ada pemipil manual sederhana, kemudian mesin pemipil semi mekanis, dan yang terakhir mesin pemipil dengan kapasitas yang besar, yaitu lebih dari 1 ton per jam. Fungsi dan kegunaan alat ini adalah menghemat waktu dan tenaga kerja, mengurangi tingkat kehilangan hasil, menjaga kualitas biji dengan kerusakan yang minimum, dan meningkatkan efisiensi rantai pasok. Mesin pemipil modern biasanya dilengkapi dengan sistem pemisah kulit ari dan kipas untuk memisahkan kotoran ringan.
Yang kedua ada alat pengering jagung. Pengeringan adalah proses paling kritis dalam menjaga mutu biji jagung. Kadar air harus dijaga tetap di bawah 14%. Jenis mesin pengering yang dapat digunakan yaitu batch dryer otomatis, continuous flow dryer, mixed flow dryer, dan sun drying. Keunggulan dari teknologi pengering modern yaitu prosesnya yang cepat dan merata, mengurangi pertumbuhan jamur, menjaga warna dan kualitas fisik biji jagung, serta menghindari kontamin yang dapat merusak kualitas jagung. Selanjutnya ada mesin sortasi dan pembersihan. Mesin ini berfungsi untuk memisahkan batu kecil, debu, serangga, dan kotoran lainnya. Teknologi ini meliputi screen separator, vibro cleaner, gravity separator, dan destorner. Sortasi yang baik sangat penting dalam industri pangan dan pakan untuk memastikan standar mutu jaminan kualitas. Selanjutnya, mengenai teknologi pengolahan sekunder akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nur Hikmah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, saya akan melanjutkan slide tentang teknologi pengolahan sekunder. Teknologi pengolahan sekunder ini mengubah jagung dari bentuk biji menjadi bahan setengah jadi atau produk makan siap konsumsi. Proses ini mencakup penggilingan, pemasakan, ekstraksi, dan fermentasi. Alat yang pertama digunakan yaitu hammer mill atau disc mill. Mesin ini digunakan untuk menggiling jagung menjadi ukuran tertentu. Adapun produk yang dihasilkan pada penggilingan ini seperti tepung jagung, kapok, dan pakan ternak. Hammer mill bekerja dengan palu berputar, sedangkan disc mill menggunakan dua piring abrasif. Keuntungan dari hammer mill ini yaitu memiliki efisiensi yang tinggi, menghasilkan ukuran partikel yang seragam dan cocok untuk industri pakan dan pangan. Selanjutnya yang kedua, extruder. Teknologi ekstruksi digunakan untuk mengolah jagung menjadi produk pangan yang renyah dan memiliki volume yang tinggi. Produk ekstruksi jagung yaitu corn chip, sereal sarapan, dan produk snack ringan. Keuntungan dari teknologi ekstruksi ini yaitu memasak cepat, high temperature, short time, menghasilkan tekstur khas, menurunkan kadar antinutrisi, dan menambah nilai ekonomis produk. Selanjutnya yang kaitu fermenter industri. Fermenter industri biasanya digunakan untuk produksi bioetanol, enzim, dan asam organik. Selanjutnya yaitu yang keempat, ekstraksi minyak. Mesin ini digunakan untuk mengekstraksi minyak dari lembaga atau gem jagung. Dan yang kelima yaitu evaporator. Digunakan untuk menurunkan kadar air dalam industri sirup, jagung, dan glukosa. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu teknologi pengolahan modern. Teknologi ini merupakan tahap pengolahan lanjut berbasis proses kimia, bioteknologi, dan rekayasa industri modern. Aplikasi utamanya untuk memproduksi bahan bakar hayati, bioplastik, enzim, dan produk industri berteknologi tinggi. Adapun teknologi pengolahan modern yaitu pertama, teknologi molekular corn process. Teknologi ini atau sistem ini adalah sistem pengolahan jagung yang dapat disesuaikan kapasitas dan produk keluarnya. Teknologi ini memungkinkan satu pabrik menghasilkan berbagai produk dari satu sistem terpadu. Salah satu contohnya yaitu tepung terigu, sirup glukosa, bioetanol, dan pati jagung. Yang kedua yaitu enzimatik hidrolisis untuk pati. Teknologi ini mengubah pati menjadi gula sederhana menggunakan amilase, pulunase, dan glukoamilase. Hasil prosesnya yaitu glukosa, dextrim, dan maltosa.
Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu teknologi biorefinery untuk produksi bioetanol. Teknologi mendorong yang mengolah biomasa secara komprehensif untuk menghasilkan berbagai produk. Salah satu contoh output biorefinery berbasis jagung yaitu bioetanol, CO2 industri, dan minyak jagung. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu gambar diagram secara keseluruhan industri argo jagung. Proses dimulai dari tanam jagung utuh yang kemudian dipisahkan menjadi 3 komponen utama, yaitu biji jagung, daun dan batang, serta tongkol. Ketiga komponen ini memiliki fungsi dan jalur pengolahan yang berbeda, sehingga pemisahan awal sangat penting bagi efisiensi proses dan mengoptimalkan pemanfaatan bahan baku. Pada tahap awal, biji jagung menjadi proses sortasi dan pembersihan untuk memisahkan kontaminasi seperti tanah, kerikil, daun kering, dan biji rusak. Tahap sortasi ini menjadi krusial karena akan menentukan mutu produk akhir, terutama jika jagung digunakan untuk kebutuhan pangan dan pakan ternak. Setelah sortasi, jagung basah kemudian dikeringkan untuk menurunkan kadar air hingga mencapai batas aman, yaitu kurang dari 14%, agar dapat disimpan lebih lama tanpa risiko pertumbuhan kapang atau kerusakan biologis lainnya. Selanjutnya yaitu proses pengeringan dilakukan secara tradisional melalui penjemuran atau menggunakan mesin pengering modern yang lebih cepat dan efisiensi. Setelah dikeringkan, jagung dipipil menggunakan mesin corn staller untuk memisahkan biji dari tongkol. Biji jagung akan melalui berbagai jalur pengolahan lanjutan sesuai dengan kebutuhan industri, sedangkan tongkol akan dimanfaatkan sebagai bahan sampingan. Pada bagian hilir, biji jagung dapat diolah menjadi berbagai produk pangan seperti tepung terigu, maizena, cornflakes, dan snack berbagai ekstruksi. Prosesnya meliputi penggilingan, pemisahan gram atau fiber, ekstraksi pati, dan pengolahan lanjutan melalui proses ekstruksi dan pemanasan. Selain pangan, biji jagung juga menjadi bahan utama industri pakan ternak melalui proses penggilingan menggunakan hammer yang menghasilkan jagung giling, dedak, dan konsentrat pakan. Produk ini akan menjadi komponen vital dalam industri unggas, perikanan, dan ternak ruminasial karena mengandung energi dan karbohidrat yang tinggi. Seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, ini adalah proses pengolahan berdasarkan bagian tanaman jagung. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu diagram pembuatan HVCS dari pati jagung. Proses pembuatan high fructose corn syrup atau disingkat dengan HVCS diawali dengan bahan baku pati jagung. Pati terlebih dahulu mengalami tahap likunifikasi, yaitu proses pemutusan rantai pati menjadi dextrin dan oligosakarida menggunakan enzim amilase pada suhu tinggi. Tahap ini bertujuan untuk menurunkan viskositas larutan pati sehingga lebih mudah diproses pada tahap selanjutnya. Selanjutnya yaitu hasil likuifikasi masuk ke tahap sakarifikasi, di mana dextrin diubah menjadi glukosa melalui proses enzim glukoamilase. Proses ini menghasilkan larutan glukosa dengan kadar tinggi. Larutan kemudian melewati tahap filtrasi untuk menghilangkan padatan tersuspensi, sisa protein, dan pengotor lain yang tidak diinginkan. Setelah difiltrasi, larutan glukosa dimurnikan lebih lanjut melalui proses ion exchanger. Tahap ini berfungsi untuk menghilangkan ion-ion mineral, garam, dan senyawa organik lain yang dapat mempengaruhi warna,
rasa, serta kestabilan produk akhir. Larutan yang telah dimurnikan kemudian mengalami evaporasi untuk meningkatkan konsentrasi gula dengan cara menguapkan sebagian air. Selanjutnya yaitu larutan glukosa pekat dimasukkan ke tahap isomerisasi, yaitu proses konversi sebagian glukosa menjadi fruktosa menggunakan enzim glukosa isomerase. Tahap ini dihasilkan HVCS dengan kandungan fruktosa sekitar 42%. Hasil produk isomerisasi kemudian mengalami dekolorisasi untuk menghilangkan warna yang tidak diinginkan, biasanya menggunakan karbon aktif. Tahap akhir yaitu evaporasi 2, yang bertujuan untuk menghasilkan konsentrasi dan nilai sesuai spesifik produk. Setelah proses ini, diperoleh HVCS dengan kandungan fruktosa kurang lebih 42% yang siap digunakan sebagai pemanis cairan dalam industri pakan dan minuman. Slide selanjutnya yaitu produksi HVCS dari pati jagung yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah penjelasan dari kami mengenai industri agrojagung tentang struktur, teknologi, dan pengolahan dalam rantai agroindustri. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari Ibu Filia Dharma Paramita, STP MFood MSCPH selaku dosen pengampu dan teman-teman sekalian yang menonton video presentasi kami. Atas perhatian dan waktunya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.